Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan dari sebagian wanita terhadap calon pasangan hidupnya atau istilahnya pacar, kalau kita sebutkan di zaman sekarang. Karena ini agar saya mudah juga untuk memotong atau memendekkan katanya dan bahasanya juga menjadi bahasa gaul sehingga dapat mengenai masyarakat dari pesan ini. Ya. Pacar mereka suka berbohong. Terus, apakah kebohongan ini akan membuat hubungan ini akan menjadi langgeng atau tidak? Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Dan apakah penyebab mereka menjadi bohong? Benarkah ada sesuatu di otak mereka yang menyebabkan mereka suka bohong? Silahkan disimak video saya berikut ini. Kalau kita dengar lagu, hai bohong, kamu tukang bohong, ya itu lagu ya, dan lagu itu lagu untuk kita semua agar kita semua tidak menjadi seorang yang pembohong. Dari syariat hukum agama pun juga hal ini dilarang. Akan tetapi buat orang-orang yang bermasalah dengan kondisi otaknya, seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka ini orang-orang dalam kondisi yang disebut dengan ADD atau Attention Deficit Disorder. Bohong adalah hal lumrah, bohong adalah hal biasa buat mereka. Tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa bersalah dalam pikiran mereka tentang dosa. Jadi dusta ini mengalir begitu saja dari mulut mereka tanpa ada ketakutan dan lain sebagainya. Hal apakah yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Karena seorang yang mengalami ADD, sekali lagi di mana otak depannya, lobus frontalisnya bermasalah, sopan santun, moral etik bukan menjadi sesuatu hal yang wah. Jadi keburukan akan moral etik, sopan santun adalah sebuah kebiasaan buat mereka. Mereka tak dapat menjadikan sopan santun dan moral etik ini menjadikan sebuah kebaikan buat mereka. Mereka tidak dapat memperbaiki kondisi agar sopan santun ini menjadi kondisi lebih baik lagi. Begitu luar biasanya bukan? Seorang penderita ADD dengan kondisi lobus frontalisnya yang bermasalah akan menyebabkan hal seperti ini terjadi. Dan ini tidak menjadi sebuah dosa buat mereka, bukan menjadi sebuah penyesalan buat mereka. Nah, bagaimanakah dengan Anda yang berpacaran dengan orang-orang yang suka berbohong ini? Baik itu laki-laki ataupun itu perempuan. Kondisi ini sama saja, ya. Jangan Anda kira bahwa ini hanya terjadi pada laki-laki saja, tidak pada perempuan. Kedua kelamin ini sama-sama dapat mengalami kondisi yang disebut dengan ADD ini. Baik, kalau kita mengulas tentang masalah percintaan, masalah tentang hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang benar-benar menginginkan sebuah hubungan untuk ke jenjang lebih lanjut, maka cinta adalah sesuatu hal yang benar-benar yang diinginkan oleh mereka agar pasangan mereka pun juga benar-benar mencintainya agar mereka dapat nantinya membangun dan menjalin rumah tangga dengan hubungan ini, dengan hubungan yang jauh lebih baik lagi sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi ingat, di dalam pikiran otak yang berjalan seorang penderita ADD, nanti masa depan itu akan seperti apa? Sulit. Kalaupun mereka ada mengatakan nanti, itu hanya sesaat waktu itu saja dia mengatakan. Karena begini, seorang ADD itu akan mudah mengucapkan sesuatu hal bila ada ide di dalam pikirannya, dia lancar. Tapi ide itu tidak untuk diingat terus-menerus sepanjang kehidupannya. Ide itu hanya keluar sesaat di waktu itu. Mungkin nanti akan mendengar perkataan apa yang sudah disampaikannya tadi akan bertolak belakang dengan pernyataan dia selanjutnya. Nah, itulah yang terjadi pada seorang ADD. Pada saat Anda minta konfirmasi, loh kok tadi Anda menyebutkan hal ini, kok sekarang menyebutkan hal ini? Kemungkinan besar dia akan menyanggahnya, atau kemungkinan besar dia mengatakan, saya tidak ada mengatakan hal tersebut. Begitu mudahnya mereka mengatakan hal tersebut. Karena memang fokus konsentrasi mereka begitu pendeknya. Konsentrasi yang begitu pendek sulit menjadikan sesuatu hal yang keluar dari mulutnya menjadi yang sesuatu hal long term memory, tapi memori sesaat waktu itu.
Ya, kemudian memori middle, oke lah untuk 1-2 hari. Tapi lebih dari itu, kemungkinan besar mereka kesulitan untuk mengingat dan memanggil data itu. Bahkan kemungkinan besar data itu tidak ada lagi di dalam kepalanya, di mana dia mengatakan, saya tidak pernah ada mengatakan hal tersebut. Ya. Ini hal terbesar yang harus Anda fahamin. Jadi cinta untuk hubungan yang jauh lebih lanjut dari hubungan yang sedang dibangun saat ini, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling memahami satu sama lain, agar berjalan berdampingan searah menuju apa yang ditujukan, ya, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekarang bagaimana pada saat pacaran saja dia senang berbohong? Ya, dapat jadi dia berbohong ya, karena memang ada cinta yang lain. Kalau berbohong karena ada yang cinta yang lain, sehingga dia mengatakan kemarin dia tidak dapat hadir ke tempat Anda karena dengan alasan bla 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 tertentu, padahal alasannya karena ada cinta yang lain di sana. Sekarang dia berbohong kepada saya dengan cinta yang lain di sana, apakah dia akan juga berbohong tentang keadaan saya? Pun sama juga begitu. Jadi di sini berbohong, di sana berbohong. Dia akan selalu mencoba mengatakan hal dengan alasan-alasan pembenaran diri, dia tidak bisa hadir di kondisi saat itu. Nah, sekarang kalau kita berpikir, di saya bohong, di sana bohong, kalau begitu, apa yang terjadi dengan pikirannya? Apa yang dia pilih? Apa yang dia harapkan? Tidak ada. Kekacauan proses berpikir itu menyebabkan tidak ada tujuan sama sekali. Ya, bagi dia adalah sesuatu yang asik pada saat dia bisa bersama dengan saya, pada saat dia jauh dengan saya, dia asik dengan yang lain. Pada saat dia asik dengan yang lain, kemudian dia dekat dengan saya, maka saat di sana dia lupa bahwa dia pernah di sana. Saat dia di sana, saya lupa dengan kondisi saya. Tidak ada ketakutanan di dalam dirinya kalau nanti ketahuan. Ingat video saya sebelumnya tentang manusia dengan keilmuan yang tinggi, dengan agama yang tinggi, tapi mudah buat dia untuk berbohong. Jadi hal itu hal yang sederhana untuk dia lakukan, ya, itu biar Anda memahami. Nah, kalau dia berbohong seperti itu, dia mampu, ya, maka untuk selanjutnya pun dalam kehidupan dia mampu. Berarti apa? Dia kepada saya, dia kepada Anda tidak punya tujuan yang jelas. Yang jelasnya hanya menjalin hubungan antar kita berdua. Ya. Ada hubungan saja, tapi nantinya mau seperti apa, itu tidak tahu. Karena nanti dia bisa berpindah ide kepada yang lain. Saat ini dia mampu menduakan ke saya, ke dia, tapi nanti bisa menduakan dengan yang lain, yang lain, yang lain. Dan akhirnya, cara dia melupakan kita, cara melupakan saya, cara melupakan dia, yang lainnya, caranya tidak perlu mengatakan tidak ada hubungan lagi di antara kita, tapi hanya berjalan begitu saja, lupalah bahwa tidak ada hubungan antara kita, tidak ada hubungan antara saya, alias tidak memberikan informasi dan konfirmasi bahwa ini tidak ada kelanjutan lagi. Tapi tunggu, suatu saat nanti dia akan muncul, dia akan hadir kembali. Ingat kepada kita, pada saat memorinya tiba-tiba ingat tentang kita, maka dia akan hadir kembali untuk hadir kepada kita. Tapi kehadiran dia berikutnya, apakah benar untuk dia ada pada diri kita? Juga tidak, hanya kehadiran sesaat. Saya yakin Anda sering menemukan orang-orang seperti ini, ya. Jadi dia hadir kepada saya, tapi kebenarannya nantinya dalam waktu berjalan tidak benar untuk saya. Tapi ada wanita yang tetap mempertahankan kondisi pada laki-laki yang seperti ini, maka lihat saja, pada saat pernikahan dia nanti, pada saat dia berumah tangga nanti, laki-laki ini pun tetap sepertinya dia akan lupa dengan pasangannya yang ada di rumah pada saat dia berada di luar rumah. Tapi karena sebuah proses pembiasaan, dia harus pulang ke rumah pasangannya atau ke rumah istrinya atau ke rumah tangganya, maka dia pulanglah ke tempat itu tanpa ada rasa dosa. Dia telah melakukan hal yang tidak tepat, pantas di luar rumah tadi, ya. Itulah salah satu hal contoh, ya, dari serial attention deficit disorder ini pada calon pasangan hidup Anda atau pada pacar Anda, kebohongan atau dusta, di mana hal ini merupakan salah satu contoh dari moral, etik, dan sopan santun yang sangat buruk. Dari kebohongan ini pula sudah nampak bahwa tujuan hidup nantinya ke depan, untuk seperti apa jalinan rumah tangga ini ke depan pun tidak ada. Tapi buat wanita yang merasa terpesona dengan rayuannya, terpesona dengan kegantengannya, terpesona dengan kelucuannya, keluguannya, dan lain sebagainya, maka dia merasa
sulit untuk melepaskan orang ini. Ditambah sang wanitanya atau sang pasangannya juga orang yang keras kepala, di mana dia sudah melekat erat proses berpikirnya pada pacarnya tersebut, maka dia tidak dapat melupakan orang tersebut. Apakah pacarnya tersebut juga ADD? Kemungkinan besar iya, kemungkinan besar hanya keras kepala. Maka apakah nanti yang akan terjadi dengan hubungan ini? Saya yakin Anda dapat memikirkan, dapat mengimajinasikan, dan dapat membayangkan kehidupan lebih lanjut ke depan dari hubungan mereka. Nanti bertahap saya juga akan tetap menjelaskan pada saat hubungan rumah tangga terjadi di antara mereka. Semua ini saya ceritakan dari berbagai macam kasus yang saya dapatkan, yang saya temuin, yang datang berkonsultasi kepada saya. Pada orang-orang yang merasa bahwa Anda tersampaikan dari cerita ini, yang pasti bukan Anda, ya. Tapi kalau kemungkinan memang benar Anda merasa, mudah-mudahan dari bukan cerita ini, mudah-mudahan Anda memperbaiki kondisi Anda untuk lebih baik lagi, sehingga rumah tangga Anda nantinya yang akan Anda bangun sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Kalau Anda tidak mampu, silahkan datang ke saya atau ke ahli yang lain untuk kita perbaiki lobus frontalis Anda, agar moral etik sopan santun Anda lebih baik lagi, dan planning hidup Anda ke depan juga jauh lebih baik lagi. Semua untuk Anda, bukan untuk saya. Buat Anda yang merasa ini bermanfaat, ya, silahkan di-share kepada orang lain. Bila Anda merasa bermasalah dengan penjelasan ini dan Anda merasa hidup Anda sama seperti ini dan ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Yang paling penting buat Anda, bantu saya untuk menekan tombol subscribe pada video ini, sehingga channel saya jauh berkembang lebih lagi daripada kondisi saat ini. Agar Anda update setiap video saya yang keluar, tekan tombol loncengnya. Yang pasti terima kasih buat Anda yang mensupport dan mendukung channel saya ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.